kecil badannya, lebih besar mental. Oke. Kemudian setelah menang, apakah bisa buat kita bahagia? Enggak. Karena nggak semua kompetisi itu bisa buat kita bahagia. Contohnya apa? Kalau misalnya kita lulus, kita tuh pinter, kita tuh bisa lulus perusahaan bergengsi, ya kan, kayak Facebook ataupun perusahaan-perusahaan Pertamina ataupun BI ataupun apapun itu yang bergengsi lah istilahnya, yang bisa kita banggakan. Kerja di mana lo? Gue kerja di sini gitu kan, pasti bangga kan. Tapi ternyata bukan bidang yang kita sukain gitu, kita bidangnya lain kan. Dan sebenarnya pantas untuk kita banggakan. Namanya hal yang positif, hobi yang positif, hobi yang tidak merugikan orang lain, itu patut untuk dibanggakan. Ya, namanya rezeki itu nggak harus dari perusahaan bergengsi, enggak, tergantung dari kitanya. Kan jadi nggak semua hal yang kita menangin itu bisa buat kita bahagia, enggak kan. Nah, terus kemudian ada lagi, saya catat dulu ya. Maklum, ibu anak 2 kadang suka lupa, ya kan, jadi harus dicatat gitu, ya kan? Apa tuh harus dicatat. Jadi kalau saya itu bisa langsung saya kerjakan, nggak bisa saya catat gitu kan. Takutnya lupa gitu kan. Nah, apalagi kita harus mikir, tanpa ikut kompetisi apakah kita nggak bahagia gitu kan. Jika misalnya orang kompetisi terus lihat, gue kok nggak ikut ya gitu kan, gue harusnya ikut deh gitu kan, biar bergengsi gitu kan, biar orang tahu gue tuh pinter gitu kan, gue tuh bisa gitu. Nah, padahal sebenarnya nggak ngaruh apa-apa sama dia gitu kan, nggak ikut pun ya nggak ada masalah gitu kan. Cuman karena supaya ngerame-ramein, jadi gini kan, ngerame-ramein supaya buat kalau banyak yang ikut si A bakal susah nih buat menang. Ujung-ujungnya apa? Iri, padahal nggak ada untung-untungnya buat kita, ya kan. Nah, itu dia. Dan terakhir, yang paling penting, tahapan itulah bersyukur. Bener, dari semuanya itu kita harus bersyukur. Nah, kalau dengan bersyukur kita bisa milah, gue gak usah ikut ini deh, kayaknya nggak ada ininya sama aku, misalnya kan aku juga nggak suka gitu kan, nggak suka misalnya, bukan hobiku di sana, bukan bidangku di sana gitu kan. Kalau ikut itu mungkin gak ada waktuku untuk hal yang paling penting gitu kan. Nah, jadi dengan bersyukur itu dia bisa memilah, yang ini bagus nih, kayaknya aku suka, kayaknya aku memang butuh untuk ikut kompetisi ini. Nah, jadi gak semuanya gitu kan. Jadi hidup tuh lebih berarti sih kalau untuk saya ya, lebih berarti karena saya alami sendiri gitu kan. Karena kalau semua diikutin itu kita sendiri yang capek, bener loh, kita sendiri yang capek. Karena dulu saya memang sering suka ayo ikut ini gitu kan, padahal belum tentu tuh hobi saya gitu kan. Dan bener, jadi saya jalaninnya itu karena udah di tengah jalan, sayang kalau ditinggalin gitu kan, sayang kalau stuck di situ gitu. Jadi tetap diselesaikan, tapi itu nggak benar-benar bahagia gitu kan. Nah, jadi dari situ coba deh, paling utama tuh bersyukur, untuk bisa memilah-milahnya. Nah, kata bijak yang saya buat tuh seperti ini. Jadi, berkompetisilah dunia untuk akhirat, karena keduanya saling berhubungan. Jangan memisahkannya, karena akan membuat diri tersiksa. Nah, itu kata-kata yang saya buat. Nah, yang terakhir adalah multitasking. Bukan yang terakhir ya, yang ketiga. Yang ketiga dari 10 hal yang dikhawatirkan orang dalam hidup. Nah, yang ketiga itu multitasking. Nah, zaman sekarang kalau dibilang multitasking, itu kayaknya semua orang wajib bisa. Bener gak sih? Wajib bisa multitasking dalam hal apapun gitu. Karena kalau misalnya hanya bisa satu aja keahliannya, ya bakal bersaing zaman sekarang, zaman di 2020 lagi kan. Pekerjaan semakin susah. Jadi kalau kita nggak multitasking, nggak bisa. Tuh, udah punya pekerjaan bergengsi pun pasti punya side jobnya juga. Coba deh lihat kanan kiri teman atau diri sendiri. Saya iya punya berapa banyak, lumayan gitu kan. Padahal alhamdulillah kerjaan juga
gaji alhamdulillah gitu kan, tapi kita juga ya, kenapa saya bisa ambil side job, tapi yang bener side job yang nggak mengganggu kerjaan kan gitu kan. Nah kalau untuk YouTube ini sebenarnya bukan side job, memang saya ketika lihat YouTube kan, kok kayaknya suka ya gitu kan, cerita pengalaman buat ini, buat jadi kenangan ataupun jadi hal-hal yang bisa sharing gitu kan. Makanya saya ngerjain ini karena saya suka, karena kalau saya nggak suka nggak mungkin saya nunggu 3 hari buat bisa buat vlog ini gitu kan. Yang ini belum selesai, saya nggak tahu nih bakal bagus atau enggak, saya apakah harus saya ulang lagi, saya nggak tahu, karena kan pemula wajar kalau pemula itu selalu ngetek ulang untuk hasil yang bagus gitu kan. Nah jadi teman-teman kalau yang hobi nonton YouTube memang suka, please subscribe, like ya, karena memang buat YouTube ini gak gampang, bener-bener gak gampang. Jadi saya ketika saya suka, oke, subscribe, like ya, memang jujur komen saya tuh jarang itu kan, dan suka like subscribe itu aja. Oke. Nah di sini multitasking lagi, kita balik lagi. Kenapa multitasking itu dikhawatirkan orang? Karena kan belum tentu semua orang bisa multitasking dengan baik dan benar pastinya. Kenapa? Karena bisa aja nggak fokus, gitu kan? Nggak fokus. Gitu. Jadi saya itu juga dibilang masih belajar, terus belajar pastinya untuk bisa fokus, karena posisi saya sekarang ini yang benar-benar harus bisa mengerjakan semua, gitu kan, ya kan. Teman-teman yang lain juga sebenarnya, tapi mungkin tanggung jawabnya lebih besar. Nah jadi saya benar-benar harus bisa multitasking, harus bisa fokus, nggak hanya satu tapi semuanya, karena kan namanya fokus untuk lebih dari satu itu kan full ekstra kan, perlu yang ekstra, bener-bener ekstra. Makanya di sini ketika harus fokus, nah jadi saya buat list pertama apa yang harus saya kerjakan cepat kan. Jadi kalau misalnya saya tahu nih saya harus kerjakan ini, langsung saya kerjakan kan, langsung saya kerjakan. Jadi jangan tunda, langsung beres gitu, bebarengan sama waktu tadi yang saya sebutkan gitu kan. Mana yang harus cepat dikerjakan, mana yang bisa belakangan, karena misalnya oke, ini bisa belakangan, nggak harus urgent, nggak harus sekarang juga apa-apa, deadline-nya juga masih lama misalnya gitu kan, karena memang ada deadline yang harus cepat gitu kan. Kalau misalnya masih tidak ada deadline, walaupun yang belakangan ini bisa kita kerjakan, ya kerjakan langsung. Tapi kalau misalnya ada deadline yang memang harus ini hanya 3 hari, ini hanya 2 hari, nah itu duluan yang kerjakan. Nah ini yang ini bisa waktu tuh 2 minggu, oke deh kita kerjakan dulu yang seminggu atau sehari 2 harinya itu kan. Atau ada yang bisa bebarengan. Nah contohnya bebarengan tuh misalnya buat ya list atau pipeline misalnya gitu kan, pipeline tentang ini gitu kan. Terus ada lagi buat apa namanya, kalau yang bebarengan tuh ya, buat kriterianya kan, kriteria untuk apa yang mau kita pasarkan kan, kriteria apa yang kita pasarkan. Jadi pipeline sama kriteria yang kita pasarkan tuh kalau dari kerjaan saya itu bisa bebarengan gitu kan. Nih pipeline-nya ini A, orang misalnya kan, orang. Nah orangnya si A ini kriteria bisa nih kita masukkan ke kriteria yang B kan, karena dia ada ini misalnya gitu kan. Tergantung kerjaan masing-masing, mungkin bisa bebarengan, jadi dua hal bisa diselesaikan dalam satu waktu gitu. Nah itu sih yang saya coba buat, tapi memang sampai sekarang terus saya coba, terus saya latih, karena setiap jenjangnya itu multitaskingnya itu pertama 1, 2, 3, 4, 5 dan banyak terus kan itu kan, gak stuck di situ gitu kan. Tapi itu tandanya kita naik level yang lebih baik kan gitu. Nah ada satu orang yang nggak ngerti multitasking itu apa,
yang nggak peduli multitasking itu apa, seperti apa, bagaimana, dia nggak peduli, tapi dia ngerjainnya. Nah, ada kata-kata yang bijak yang saya buat ya. Namun hanya satu orang yang tidak peduli dengan multitasking. Dia mengerjakannya dengan senang walaupun lelah. Dia tersenyum walaupun keringat mengucur. Dia menangis walaupun tidak ada kemalangan. Dia ikhlas dan sabar walaupun tidak bergaji. Dia setia walaupun akan ditinggalkan. Dia selalu ingat walaupun akan dilupakan. Dia tidak pernah meminta walaupun selalu diminta. Dia takut mengeluh walaupun hati selalu merasa khawatir. Siapa dia? Siapa? Ya, dia adalah ibu. Ibu. Nah, bijak gak saya? Ya kan? Saya pas baca Instagram saya itu seakan menangis. Jadi saya ingatnya mungkin saya buat kata-kata itu di kereta api. Jadi perjalanan dari rumah ke kota tujuan itu sekitar 2 jam lah paling cepat naik kereta api. Jadi ketika sendirian itu tengah malam, saya berangkat jam 11 malam, jam 10 malam, sampainya itu jam 12 malam gitu kan. Nah, jadi dalam keheningan malam semua tuh pada tidur di kereta api, semua pada tidur. Saya tuh memang susah tidur ya, kok sekali tidur susah buat bangun, tapi alhamdulillah masih dikasih nafas sama Allah. Jadi setiap pagi masih bisa bangun ya kan. Jadi saya tuh merenung, ingat ya kan, ingat orang tua, apalagi mama tinggal sendiri gitu kan, papa udah meninggal dunia. Makanya mungkin ketika saya baca Instagram saya itu, saya mikir saya ingat ibu saya gitu kan, ingat mama saya gitu kan. Terus saya mikir bukan banggain diri ya, walaupun memang tidak full time bersama keluarga, bersama anak gitu kan, tapi saya ngerasa saya seperti itu gitu kan. Saya seperti itu, seperti ibu saya untuk anaknya gitu kan. Tapi selalu berdoa mudah-mudahan saya nggak pernah lupa ya kan, nggak pernah lupa kalau saya seorang ibu ya kan. Kewajiban saya sebagai seorang ibu dan istri, walaupun hanya saya bisa lakukan itu selama 2 hari aja, Sabtu Minggu, 5 hari selanjutnya itu saya untuk pekerjaan gitu kan. Jadi saya bersyukur sama mama, makasih sama mama juga, karena berkat beliau saya seperti ini sekarang ya kan. Ya mudah-mudahan saya bisa bahagiain mama dan bisa bahagiain papa di sana dengan doa-doa, mudah-mudahan selalu diterima, dijauhkan dari siksa kubur, dan di akhirat nanti bisa berkumpul di surganya Allah. Air wudu selalu membasahimu, ayat suci selalu dikumandangkan, suara lembut penuh keluh dan kesah, berdoa untuk putra putrinya. Oh ibuku, engkaulah wanita yang ku cinta selama hidupku. Maafkan anakmu bila ada salah, pengorbananmu tanpa balas jasa